أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Insyaallah kita sampai pada pukul 9 dalam 17 menit daripada sekarang. Dalam satu kejadian yang tidak dikehendaki, siapapun daripada kita tidak inginkan kesusahan, kesengsaraan, kemiskinan, penindasan, penzaliman berlaku kepada diri kita. Kita inginkan yang nyaman, yang sehat, yang lengkap, yang selesa, yang indah, yang baik, dan juga di antara daripada dampak yang kita inginkan, kita mendapatkan kemudahan daripada segala aspek. Jadi disebabkan karena dengan ketentuan takdir yang mampu untuk mengatasi segala-galanya, ketentuan takdir yang tidak dapat dipatahkan oleh sesiapa saja, berlaku kemiskinan kepada ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan satu keluarga daripada Ahlul Bait, daripada Bani Hashim atau daripada Bani Muttalib yang terpencil tinggal di sebuah daerah, di sebuah kampung, disebabkan karena dengan orang tua daripada mereka terdiri daripada beberapa orang anak dan juga dengan istri tercinta. Pada waktu dengan orang tua mereka meninggal dunia, maka dengan bekalan yang diperlukan dalam kehidupan mereka sehari-hari, semakin sehari semakin berkurang, semakin sehari sampai berkurang sampai habis, sehingga terpaksa harus mengemis, terpaksa harus meminta-minta ke sana dan kemari dari keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat ketika itu, kira-kira kepada siapa dengan mereka minta bantuan, kepada siapa kira-kira dengan mereka minta pertolongan untuk mendapatkan pinjaman, untuk mendapatkan keperluan hidup. Masya Allah, tabarakallah, karena punya tetangga muslim, karena punya tetangga seiman, seia dan sekata, dengan keyakinan yang sama, dengan ideologi yang sama, maka adalah orang yang pertama yang dituju, yang didatangi oleh ibu tunggal. Ibu tunggal sebut ibu yang punya anak, ibu tunggal. Maka menjadi orang yang pertama yang didatangi sama ibu tunggal tadi itu. Masya Allah, tabarakallah, minta maaf, sebenarnya ini satu perkara yang saya tidak suka atau tidak syok melakukannya, tapi apa daya, ini karena terpaksa. Kalau bukan karena keterpaksaan, kalau bukan karena hajat, kalau bukan karena keperluan, aku tidak akan datang kemari. Yang diminta bukanlah berbilion-bilion, berjuta-juta, beratus-ratus ribu, hanya untuk keperluan hidup, untuk menyara kehidupan makji berkenaan dengan anak-anaknya yang yatim. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata dengan si laki-laki muslim tadi itu, pada waktu perempuan tadi itu memperkenalkan dirinya, kami daripada keluarga Al Fulan, katakan saja Bafaki, Baidrus, atau juga Al-Habsyi, atau dengan silsilah, dengan nisbah nasab yang seumpamanya. Jadi pada waktu itu dengan laki-laki muslim itu mengatakan, saya tidak tahu makci ada bukti kah yang dengan makci ini daripada Ahlul Bait? Kalian tuh ada bukti kah yang dengan kalian itu daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kenapa dipersulit? Kenapa dengan kita mempertanyakan apakah memang betul dia itu Habib? Apakah memang betul dia itu Sayyid? Apakah memang betul dia daripada Baco? Apakah memang benar daripada Alur Mangkodo? Daripada titik gajah, daripada batu gajah, itu juga daripada gajah berteriak. Itu semuanya ada di Kedah sini. Ada titik gajah, terprosok gajahnya, prosok berteriak, lepas tu mati, akhirnya jadi gajah mati, innalillah, bawa ke Perak, akhirnya jadi batu gajah. Tabarakallah. Jadi diceritakan di malam hari itu ada tetangga Nasrani, Majusi, ya Allah Arhamar Rahimin. Setelah tidak berhasil untuk mendapatkan pinjaman uang, tak banyak mana duit yang dipinjam, cuma sekupang duit saja. Ternyata tidak dilihat dan juga ditanya, pada bukti ada kebenaran daripada Majelis Agama Cop Jakem yang membenarkan untuk Anda mengamis dan juga untuk Anda meminta-minta di sini, lebih kurangnya semacam itu. Pada waktu pergi ke tempat seorang Majusi tak ada sembarang pertanyaan, langsung makci dengan anak-anak tadi itu dilayan dengan baik. Keperluan yang diperlukan taisir, masya Allah tabarakallah. Allah tidak ingin kejadian itu berlalu begitu sahaja, sehingga dengan perempuan, sehingga dengan Majusi, sehingga dengan laki-laki Muslim tadi itu bermimpi pada malam yang sama, di mana dengan mimpi daripada laki-laki Muslim tadi itu, masya Allah tabarakallah, bermimpi Allah akan anugerahkan surga kepadanya, dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka saat ketika tunggu giliran untuk masuk ke dalam surga, Allah kata, awak ni siapa? Jadi kata dia, aku adalah orang yang beriman, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ada bukti tak? Allah kata, ada bukti tak? Boleh tak kau buktikan? Boleh tak kau buktikan yang kau itu sebagai seorang Muslim, daripada keluarga mana, tinggal di mana, dan juga berstatus seperti apa saja. Terperanjat seketika ditanya, mana bukti? Dilanya dengan cara yang sama, masya Allah tabarakallah. Itu tengok, itu lihat suatu istana indah yang sudah menunggunya. Kalau seandainya kau bantu keluarga Ahlul Bait tempo hari, kau akan mendapatkan anugerahku, akan mendapatkan surga yang abadi nanti di sisiku. Terperanjat saat ketika bangun, pusing naik motor, tapi tak ada motor pada waktu itu. Alur Janggus, Alur Mengkodo, akar peluru, sampai ke Derang, cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Ternyata dengan keluarga tadi itu sudah tidak ada kesan, atau sudah tidak dapat dikesan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dapat berita bahwasanya keluarga tadi itu telah disarak. Betul bahasanya telah disarak, telah dibiayai, telah disiapkan, diberikan tempat kediaman oleh laki-laki Majusi. Laki-laki Muslim itu mengatakan, saya lebih berhak daripada awak, sebab kami sesama Muslim. Laki-laki tadi itu tergugah hati untuk menyarat dan juga untuk menajak keluarga daripada Ahlul Bait itu kena dengan mimpi yang dimimpikannya. Jadi pada waktu dia katakan, hang Majusi, awak tak layak untuk menyarah keluarga itu sebab awak kafir. Jadi kata laki-laki Majusi, hang nak dapatkan istana kah? Istana itu dah Allah bagikan kepada aku sejak sebelumnya lagi. Aku sedang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini taisir. Kalau seandainya setakat photostate-nya sahaja, setakat photostate IC tak terbawa, lupa photostate tadi itu. Lagipun sekarang malam kedai photostate tutup. Udahlah nih yang original nih, apa lagi? Takkan jadi yang photostate. Dan ini bukan, ini original. Photostate itu kertasnya. Nanti besok antar photostate-nya. Mungkin barangkali sunat beranak tak terbawa layan. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah.
Jadi ada di sebagian tempat. Kalau tidak salah ada dalam 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan yang lalu kami sembahyang di sebuah masjid. Ya Allah, masjid punya peraturan ketat luar biasa. Harus scan dulu. Yang pertama 2 dos, yang kedua kalau saja tidak begitu tidak boleh masuk. Pengumuman, instruksi arjul intibar. Mohon perhatiannya. Dipersilakan kepada Haji Abdul Qahar, Haji Abdul Wadud, Haji Kamaluddin, Haji Jamaluddin, Encik Mustafa, Encik Abdul Wadud dipersilakan untuk masuk surga bighairi hisab. Misal saja. Jadi para malaikat pun pada protes. Kata malaikat, apa pula? Setahu kami mereka itu kaki golf. Mereka itu bukan kaki masjid. Mereka itu bukan kaki ibadah. Ibadah biasa-biasa saja, salat 5 waktu, zikiran pun juga kadang-kadang tidak berzikir. Bagaimana? Irfan, Lukman, tak banyak zikir, tak banyak ibadah, tapi bagaimana boleh masuk surga bighairi hisab? Boleh jadi kata malaikat yang dekat dan kenal betul dengan Haji Abdul Syakur, dengan Bapak Haji Jamaluddin, dengan Haji Kamaluddin, dengan siapa-siapa tadi itu, sebab mereka ini daripada orang-orang yang suka bagi taisir, bagi mudah kepada orang ramai. Udah 2 dos, baru 1 masuk. Tonton silahkan. Basuh tangan belum? Masuk. Udah catat nama belum? Masuk. Tak payah. Jadi tengah lalu, tolong menyorot mata seperti kucing nak menerkam dengan tikus. Tengok. Scan. Kaki jam masuk rumah Allah, orang nak masuk surga. Bagi orang ramai masuk masjid, bagi orang ramai datang ke rumah Allah, bagi orang ramai untuk melaksanakan salat jamaah, berarti seperti dengan kita mempersembahkan rahmat, maghfirah, surga, keampunan kepada mereka. Orang yang punya perangai semacam itu tidak mustahil akan mendapatkan layanan yang sama juga daripada Allah. Na'udzubillah kalau sampai kita mempersulit. Malaikat, ada kad masuk surga ada? Buat dulu, ambil di KKM, kad masuk surga. Oke. Sudah 2 dos belum? Kata malaikat, lengkap dah salat jamaahnya. Minta maaf, subuh tak boleh. Kenapa subuh tidak pergi ke masjid? Oke. Cuman dengan zikir yang 33 buat semuanya tak? Belum. Kenapa tidak buat? Makan tak cukup kah? Tak ada nasi lemak kah? Tak makan roti canai kah? Tak dapat nikmat anugerah daripada Allah kah? Banyak soalan yang macam itu daripada Allah Jalla Jalaluh. Sebab hidup suka mempersulit urusan orang ramai. Yassiru wa la tu'assiru. Jadi di antara daripada hadis yang diriwayatkan, Nabi kita bersabda, man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi dunya karfarajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa bagi longgar, barang siapa bagi senang, barang siapa bagi mudah kepada seseorang, kepada sesama muslim, daripada berbagai problematika, daripada berbagai urusan, daripada berbagai keperluan, dia berikan taisir, tafrid, dia berikan kelonggaran, dia berikan solusi, dia berikan jalan keluar. Allah akan memberikan kelonggaran kepadanya daripada huru-hara, daripada kesulitan-kesulitan hari kiamat. Jadi mudah-mudahan topik taisir kita pada malam hari ini suka bagi orang mudah dapat, asalkan dengan seseorang tadi tidak akan terbabit kepada kemungkaran. Kalau seandainya memang juga harus kita persulit, kalau memang harus juga kita persusah, kalau memang harus juga kita perketat, maka itu dalam dunia kemungkaran, dalam dunia maksiat. Assalamualaikum, berkas sudah lengkap komplit, masyaallah tabarakallah. Tapi dah buka kelab malam, tapi dah buka kelab perjodohan, tapi minta kebenaran dan juga minta pengesahan untuk mengadakan hiburan konser pada malam Jumat. Tanya beberapa pertanyaan. Ini saya jadi ketua polis nih. Pertanyaan yang pertama, bukan 2 dos. Pertanyaan yang pertama, minta maaf, cadangan yang direncanakan untuk mengadakan acara konser pada malam Jumat yang akan datang, tepatnya 17 di bulan 3. Sudah lengkap 5 dos tak? 5 dos apa? 5 dos sudah 5 waktu salat dikerjakan secara berjamaah.
Sudah, alhamdulillah. Oke. Sudah lengkap dengan 3 dosa tahajudi dan duha ita. Tidak pertinggalkan salat duha, tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Alhamdulillah. Apakah kira-kira subuh tadi itu berjamaah di masjid? Alhamdulillah. Apakah kira-kira dengan amalan-amalan sudah seperti dalam kehidupan? Alhamdulillah. Punya istri berapa? 1. Kenapa tidak 4? Akhirnya terhalang untuk mengadakan konser pada malam Jumat. Kenapa? Sebab pertanyaannya degil sangat. Sudah punya istri 4 tak misal saja. Bukan berarti kalau punya istri 4 berarti kita boleh melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Tapi kalau nak kita persulit untuk orang buat maksiat, untuk orang buat perkara-perkara mungkar. Tapi jangan pernah dengan kita mempersulit orang-orang yang ingin melaksanakan kebajikan. Kita beri kemudahan, berikan permit untuk guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang berkelayakan untuk mengajar. Berikan kebenaran kepada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir yang diadakan di sana sini. Semakin semarak, semakin ramai, semakin banyak majlis-majlis zikir, semakin banyak majlis-majlis ilmu, semakin banyak majlis-majlis kebajikan, talaki kitab, daurah kitab, atau dengan majlis yang seumpamanya akan semakin nyaman, akan semakin mudah, akan senantiasa selalu kita mendapatkan pelindungan dan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa janji yang Nabi kita janjikan, salah satu daripada 2 atau salah satu daripada 3 yang akan menjadi perisai dan penyelamat kita daripada bala dan juga daripada malapetaka. Wa umaru masajidi al-muta'abbin, dan orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku dengan penuh rasa kasih sayang. Imam, EJK, semuanya. Kalau seandainya ada tuh guru kita datang dari Mesir kah, daripada Sudan kah, daripada Syria kah, belum ada permit, kita buat urusan. Jangan sampai orang tuh tahu. Apalagi kalau sampai disuruh berurusan, pergi ke pejabat, pusing sana pusing sini, susah lah kalau macam tuh. Dah kita katakan insyaallah atas jaminan masjid, insyaallah dengan kita berikan kebenaran untuk menyampaikan kalimat Allah, untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan ilmu kepada orang ramai. Taisir yang seperti itu boleh jadi nanti dengan balasannya masuk surga bi ghairi hisab. Tak nak kalau sampai dengan kita nanti kita dipersusah pada waktu dengan amal ibadah kita dipertanyakan itu dan ini. Jangankan dengan yang tidak beramal, yang beramal saja susah urusannya. Kalau pada Allah pertanyakan ikhlas tak, khusyuk tak, tadabbur tak, apakah kira-kira kau paham, apakah kira-kira kau mengerti? Kamu sampai sekarang belum lagi memahami bahasa dialog dan komunikasimu dengan aku. Kau makan rezekiku, kau minum airnya, kau hirup udaranya, kau nikmati segala-galanya, tapi kau masih belum paham dengan bahasa komunikasimu dengan aku pada kamu melaksanakan salat 5 waktu. Kalau Allah persoalkan kita semacam itu saja, mungkin tidak kurang daripada 80 ke 90 orang peratus Melayu, mungkin tidak kurang daripada 80 sampai kepada 90 orang daripada bangsa Melayu tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Kalau Allah tanya, awak pandai tak, paham tak dengan bahasa komunikasi pada waktu kamu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebab malaikat aku nampak paham lagu mana? Aku napam lagu mana? Bahasa Arab itu bukan bahasa Arabku. Kata malaikat bahasa Perancis pandai kan? Azhara. Ya Allah ya Rahman Rahimin, baru jam 20 tahun tak nampak batang hidung. Tapaku yang pertama juga pada masa di Derang pergi umrah dengan Abi. Dalam perjalanan minta jus limon, minta jus abang minta, masya Allah tabarakallah. Jadi kami sok duduk sampingan pada masa itu sekejap. Jadi ditawarin sama pramugari supaya pramugari itu tak kecewa dengan kita. Apa perlu layanan, minta orange juice. Ingat, Abi masih ingat lagi masa itu. Allahu Akbar, masya Allah tabarakallah. Lupa apa yang Nabi ceritakan tadi itu. Jadi kalau seandainya Allah tanya pada waktu kau ucapkan iyyaka na'budu, Allahu Akbar, awak paham tak hikmat rahasia daripada Allahu Akbar?
Kamu paham tak bahasa kunut yang kau lantunkan pada tiap subuh? Kamu mengerti kah bahasa Allahumma anta salam wa minka salam? Kau pahami tak rahasianya pada waktu kamu duduk antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'afini, itu maksudnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hakikatnya apa? Minta maaf malaikat, itu bukan bahasa saya, sebab itu bahasa Arab. Kata malaikat, kamu pandai bahasa Inggris, macam mana yang bagikan kamu segala-galanya kamu tidak paham bahasanya? Kalau macam itu saja soal siasat Allah kepada kita, tidak akan ada seorang pun yang selamat di kalangan kita. Maunya apa? Taisir. Minta maaf tak paham bahasa Arab, kata mereka, masuk ya, tak kisah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kenapa? Sebab itu yang sebati dalam kehidupan kita, memberikan kemudahan. Coba polis bagus, ada polis bagus, ada polis tidak bagus. Semuanya bagus lah. Jadi polis bagus macam mana? Masa miti, perasaan ini pengalaman kami semuanya, kami pusing, senanjung, pusing. Jadi pada masa miti orang tak boleh keluar, kami boleh keluar. Jadi masya Allah tabarakallah, miti. Kemudian surat yang pertenakan itu apa namanya? Patarina. Kemudian lagi dengan apa lagi lain daripada miti? Pelepasan polis itulah, masya Allah tabarakallah. Ada polis perempuan, masya Allah tabarakallah. Pertanyaan pertama kita nak buat pelepasan daripada polis, udah 2 dos belum? Dalam proses. Suami mana? Ada di luar. Mana pasportnya? Ya Allah, lebih mudah masuk surga daripada untuk mendapatkan pelepasan daripada mereka. Ada sebagian polis, masya Allah tabarakallah, tak tengok langsung. Kita letak kertas tu dia dengan Abang Azam, nama Abang Azam dari letak atas cermin sini aja, tak tengok pun. Ini masa roblok nih, masa roblok. Daripada Pahang tu kawasan Gombak. Kawasan Gombak kan? Gombak. Nah, situ ada pemeriksaan polis. Dan dia ada masuk. Minum teh. Jadi polis ngopi. Bagi orang masuk aja bagi mudah. Jadi kita pun masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Itu diantara jadi pada polis yang insya Allah akan mendapatkan kemudahan masuk surga nanti pada hari kiamat. Jadi bukan polis saja, kita juga sebagai ketua jabatan, kita juga sebagai menteri kesehatan kah, menteri pertahanan kah, menteri industri kah, menteri perdagangan kah, jangan sampai buat orang jadi susah, jangan pernah mempersulit urusan sesiapa saja, supaya jangan sampai nanti dengan kita dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambilan Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.